Yuk, balik lagi di channel tentang stand up comedy. Ding 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 ding. Tadi udah bumper di awal. Hah? Oh, lu Bumper di disediain. awal. Gue kenapa gue nggak boleh bumper gue di sini? Nggak boleh. Kali ini gue bersama Muhammad Al Jufri, biasa dipanggil Al. Selamat malam cinta. Lu jangan ngelak-ngelak gitu, Jup. Lu harus bangga dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum cinta gitu. Assalamualaikum, Bukan cinta. Selamat malam cinta. Bukan. Oh iya, Salah lu. Salah gue ya. Jadi Muhammad Al Jufri ini adalah Muhammad Al Jufri ini. Oh, gue dengernya Muhammad Al Jufri ya. Jadi Muhammad Al Jufri ini Aduh. Muhammad Al Jufri ini adalah finalis Suci 7. Iya, yang keluar di 7 besar ya, Jup? nggak tahu, gue udah lupa. Pokoknya abis roasting Bedu kalau nggak salah. Resource-nya bedu. Tapi lu dijanjiin jadi openernya Bang Panji kan? Alhamdulillah Alhamdulillah kesampean. sampai ya. Tapi belum terlaksana. Udah waktu itu di Jogja. Oh di Jogja. Yang di Jogja. Oh iya di Jogja udah ya. Kalau yang luar negeri belum Karena pandemi. pandemi. Selain itu Muhammad Al Jufri juga sekarang bekerja di Marki Chaps. Marki Cap. Kantor Marki Chaps, kantornya Zawin. Iya. Lu sebagai apa, Jup? Pengelola Pengelola. yang ngurus Yang ngurusnya. yang capek. Tapi nggak capek-capek banget, tapi ngelola. Ngelola lah development ya. Yo di Slum Mas Mandan. Betul. Nah ini kan kontennya seputar stand up comedy, Jup. Yips. Gua tuh pengen ngomongin masalah Om Indro. Radit. Jadi kenapa Alea. dan Anissa. Jadi di topik seputar stand up ini gua akan mengulik banyak hal tentang teknik-teknik dan ilmu-ilmu tentang stand up comedy. Buat apa? Buat sharing-sharing. Buat Sharing siapa? buat orang yang pengen belajar stand up Belajar stand up. dan orang yang pengen belajar tentang ilmu tersebut. Buat apa? Lah buat kalau orang mau belajar, Ya buat apa belajar dia? Udahlah, saingan udah banyak, 2000-an komik udah ya, nggak usah belajar dah. Oke, sekian acara ini. ini apa sekalian edukasi stand up. Edukasi stand up. Kan Aduh. sekarang kan Sharingnya ini kita sharing ya. I didn't teach you, I just share what I have. ya Yes. kan sekarang udah banyak nih platform atau youtuber yang mulai mengupload tentang stand up comedy. Ridwan Remin, Oh ya. Raditya Dika, Betul. Panji Pragiwaksono, gitu. Jadi gue juga ingin mengembangkan Gua tentang masih. ada di kiri mengembangkan tentang stand up comedy. Bisa di-cut dulu nggak nih? Ganggu gue tidur. Ya udah nggak apa-apa slow, Gue ngupil tuh agak lama ya. nggak apa-apa, gue aman. 2 hari baru. Ya 2,5 lah. Oke. Nah Jup, kalau gue perhatiin di stand up lu itu unggul di bidang theater of mind. Iya kan, benar kan? Iya kan, lu jangan Enggak, ini seakan-akan kayak lu tahu banget. Enggak emang. Padahal kita diskusi di situ tuh. Enggak. Kita ngobrolin apa ya, Juk? Teater of Fun aja. Terus seakan-akan gue kayak pro gitu, enggak. Enggak, soalnya kan dari awal gue denger materi lu yang paling melekat kan ini tahu bulat digoreng dadakan. Itu tuh kayak anjing Jupri kepikiran nih tahu bulat digoreng dadakan sampai lu apa sih namanya? Digoreng penggorengan yang gede. Ya, betul, berenang di Gini muter. Nah, muter. Cuplik kanan nih. Ribet banget ngeditnya. Nah, yang gue pengen tanyain tuh apa sih Jup yang dimaksud dengan theater of mind dalam stand up comedy? Kadang-kadang kan reka adegan, tapi lu nggak perlu dengan orang yang lain gitu. Kayak misalkan lu ngobrol, misalkan di dalam stand up lu tuh lu ngobrol sama temen, tapi lu juga jadi temennya, lu juga jadi diri lu, ngobrol-ngobrol. Jangan sampai karena ragu lu sampein terus ceritanya putus dan penonton nggak ngerti. Nah, theater of mind gimana caranya agar gue tetap stand up tapi orang tuh tahu cerita gue tuh kayak gimana. Oke. Jadi seakan-akan orang tuh udah nggak nonton gue, tapi udah apa di kepalanya tuh, kalau kata Pak Dendro, mentransformasikan apa yang ada di kepala gue ke penonton. Itu theater of mind. Yang dilakukan sama Kevin Hart. Nggak diambil dari itu ya, dari teater dan mainnya ya? Bisa nggak sih?
Iya bisa diambil dari theater of mind. Dari definisinya. Itu kan teori ya. Nah, gue bukan maksudnya apa yang gue jelaskan ini. Gak apa-apa. Gue bingung kalau untuk ngejelasin teori karena gue tidak pintar untuk ngasih tahu orang, tapi apa yang gue rasain itu. Kalau menurut lo deh, theater of mind tuh apa nih dalam definisinya? Ada teater dan ada mind. Iya, theater of mind itu ya lu berteater. Tapi tidak terlihat gimana ya. Theater of mind itu ya kayak baca novel. Baca novel. Orang-orang tuh ngelihat kalau orang baca novel tuh baca doang. Padahal enggak, padahal di kepalanya tuh udah ada petir, udah ada gunung. Nah, kalau gue di stand up-nya. Nah, gue berusaha keras agar orang tuh menikmati cerita gue dan mengerti apa yang gue katakan, sehingga mereka tidak berpikir tidak seperti nonton Jupri, tapi seperti melihat adegan-adegan yang Jupri ceritakan. Itu yang gue suka dari dunia stand up gitu. Nah, lo ada salah satu contoh materi nggak yang menggambarkan materi ini dikategorikan theater of mind atau bisa dibilang theater of mind? Theater of mind tuh lebih ke act out sedikit sih. Ini kontennya kenapa sih? Cuman mungkin lu kasih cuplikan aja dikit itu. Apa cuplikan? Yang gue di Suci, yang kata gue tuh anak terakhir dari 3 bersaudara. Gue anak terakhir dari 3 bersaudara. Di rumah cuman gue doang yang hitam, yang lainnya abu-abu. Nah, baru gue masuk tuh di keluarga gue. Tapi bokap gue galak banget, di kumisan. Dia kalau marah kumisnya nyambung sama kuping. Kamu yang kurang ajar ya gitu. Terus juga ya lebih ke adegan sih. Gua nggak susah ini gue nyontoinnya nih. Kalau lu contohin sih. Bukannya adegan itu salah satu teknik act out ya? Teknik act out. Tapi bisa dibilang juga theater of mind. Apa gimana? Gimana ya? Sebetulnya storytelling itu udah theater of mind. Storytelling adalah theater of mind. Storytelling itu ada theater of mind. Gimana caranya orang cerita dan penonton ngebayangin cerita tersebut, ya kan? Nah, terus act out itu mendukung. Kadang-kadang kesalah kaprahman, kesalahpahaman. Kesalahpahaman orang-orang tuh act out itu untuk melucu, tidak. Act out itu untuk memperkokoh punchline. Punchline verbal. Iya, punchline verbal yang dikokohkan. Makanya ada show gue yang yang kata ketemu cewek di kafe. Coba lu putar dikit. SMS gue. Jupri, aku tunggu ya di Pam Cafe, aku pakai baju merah. Oke. Gue ke Pam Cafe lah. Gue jalan, pas nyampe Pam Cafe pakai baju merah semua. Ini ada apa ini? Terus dia SMS gua, masuk aja Jup, aku lagi nobar MU. Ya, nobar MU perempuan. Emang lu yang mana? Aku yang kiper lah. Beda warna. Itu tuh kan gua mainin theater of mind banget tuh di situ tuh, yang kayak Jupri ketemuan yuk gitu. Aku di kafe. Oh siap. Aku pakai baju merah. Oke deh. Kamu yang Wah, pas gue datang ke kafenya, wah baju merah semua nih. Ada apa ini? Kamu di mana nih baju merah semua? Iya, aku lagi nobar MU. Nobar MU. Kamu yang mana? Aku yang kiper. Wah, kan salah baju dia. Oke. Ya gitu-gitulah. Pokoknya yang gue nyeleneh-nyelenehin tapi dalam satu cerita. Dan keberhasilan theater of mind itu tuh menurut gue mahal karena jangan sampai ada satu punchline yang lu paksain masuk sehingga ngerusak cerita. Nah, di theater of mind itu gimana caranya si penampil itu ngejaga ceritanya tetap masuk akal tapi lucu. Gue sih nangkapnya ini ya, yang kata lu ya, kalau tadi kita mengutip beat yang lu tadi, materi yang lu tadi tentang cewek di kafe pakai baju MU merah, itu tuh lebih ke situasional ya. Bermain situasi. Yang harusnya seperti apa, taunya twistnya malah begini. Tapi lebih ke situasi. Iya, kayak tok. Assalamualaikum. Pak, maaf itu jendela. Itu di sini. Itu kan yang mematahkan. Cuman itu kadang-kadang sedihnya adalah orang tuh cuman sampai situ. Padahal kalau ditarik pakai cerita yang lebih menarik tuh lebih enak. Jadi kita nonton kayak
Anjing lucu banget. Pokoknya gua contohnya tuh si Kevin Hart lah. Yang mana? Kevin semuanya. Kevin Hart dari What Now, terus Let Me Explain, terus Fucking Zero Given gue belum nonton kayaknya. Seriously Funny tuh lucu banget. Funny. Yang dia bilang, gue tuh dulu anak nakal ya, gue anak nakal. Cuman gue pernah diizinin untuk memaki orang sama nyokap gue. Jadi awalnya dia ngomong gitu. Jadi awalnya guru gue marah-marah. Kevin, lu nakal banget, kurang ajar lu ya. Nih ini surat peringatan, kasih mak lu. Nanti kalau mak lu udah lihat, kasih tahu mak lu ngomong apa ke gua, gitu. Gua deg-degan gitu kata Kevin Hart tuh. Dia mainin situasinya enak banget tuh. Terus baru, mak, ini surat dari guru ijo Miss Green gitu. Pas dibaca, wah ini guru kurang ajar banget nih, ngatur-ngatur gua ngedidik anak. Bilang guru lu yang brengsek itu. Ya, jangan pernah ngajarin gue untuk ngedidik anak. Udah lu didik aja pendidikan anak gue, nggak usah ngajarin gue untuk ngedidik anak gue. Ngedidik parenting gitu. Ngomong kayak gitu nanti Kevin ya ke guru. Ngomongnya nih yang sama atau yang keras? Udah pokoknya ngomong kayak gitu. Bener nih, boleh ngomong kayak gitu nih ke guru nih. Iya bener. Tapi gue gampar lu. Iya. Baru gue latihan ngomong. Ibu saya nggak suka sama ibu brengsek. Enggak. Bu, bangsat gitu. Aduh salah. Baru pas ke kelasnya. Halo everybody, hello. Nah baru Kevin udah ngasih suratnya. Udah. Mak lu ngomong apa? Nah itu berlebihan tuh. Kata mak gua, lu nggak usah ngurus hidup gua, bangsat. Guru anjing, gak punya pentil, gitu-gitu. Baru di belakang, wah Kevin bilang ibu kita gak punya pentil, gitu-gitu. Ya intinya cerita itu tuh enak banget. Dan acuan gue untuk stand up comedy, gue mau jadi kayak dia gitu. Bukan kesuksesannya, maksudnya formula stand up comedy gue mau ngikutin dia. Udah itu tok sih, udah mimpi gue. Ya berarti kan benar kan yang gue bilang kan. Berarti kalau misalkan yang dimaksud dengan theater of mind adalah bagaimana si pikiran kita membayangkan adegan apa yang akan kita lakukan. Betul. Lebih ke situasional. Om Indro udah. Pak Indro ya. Yang ngomong kamu bisa mentransformasikan apa yang ada di benak kamu ke penonton. Itu. Jadi yang orang storytelling sampai orang nggak kerasa bahwa dia lagi cerita, tapi orang ngerasa masuk ke dalam ceritanya dia tuh udah keren banget gitu. Anjing gue santai banget, sorry ya. Terus apa bedanya storytelling dengan theater of mind, Jup, kalau misalkan itu? Sama aja sih, cuman lebih ke apa ya, storytelling tuh mainin of theater of mind. Gimana ya bahasanya? Kan ada perbedaannya tuh, apakah si storytelling ini lebih general, apakah si theater of mind ini adalah alat untuk mentransformasi yang ada di story kita. Tapi sebetulnya sama aja sih storytelling sama theater of mind. Cuman lebih ke gimana caranya lu act out gitu, act out lebih manis, kayak Bang Panji tuh yang jadi yang jadi biawak yang dia tuh kan harus mainin tempo. Gimana dia caranya jadi biawak, bukan biawak apa sih? Aduh, yang bahas Makassar ya Taman Safari. Bukan. Apa reptil, pencinta reptil. Iguana. Iguana tuh kayak orang nggak tahu jalan kayak. Itu kan Bang Panji tuh selalu hati-hati dalam pergerakan. Nah, maksud gua theater of mind tuh kayak gitu. Nggak cuma cerita, tapi didukung sama act out yang pas gitu. Dan nunggu tempo, di mana gua harus pelan, di mana gua harus kenceng gitu sih menurut gua. Sesatai-sataiannya gua. Ya nggak apa-apa kan ini kan judulnya adalah Theater of Mind menurut Muhammad Al-Jufri. Ya kalau misalkan salah ya kan menurut lu gitu. Iya, jadi kalau salah ya salahin gua. Nah kalau lu menerima satu bahan nih, misalkan Jup, misalkan lu menemukan satu cerita, gua kemarin ketilang sama polisi, tapi polisi itu kocak dah. Masa nanya SIM gua
foto kamu nggak mirip nih, terus akhirnya gue ditilang perkara foto nggak mirip terus ditilang. Nah gimana lu mengemas bahan yang mentah itu menjadi sesuatu yang menurut lu theater of mind? Gimana? Gue tuh pernah jalan kan, cuman kan dompet gue jelek ya. Dompet gue pernah kena hujan, jadi semua SIM gue mukanya kayak Bangladesh lah, bendera Bangladesh gitu-gitu. Itu biasa antara apa tuh? Kayak muka gue kayak Habib Rizik. Ya kayak muka gue kayak Nurdin Entop deh. Aduh gue ketahuan dah bawa bom gitu-gitu. Jadi gue mainan gitu tuh selalu tuh. Tapi nggak apa-apa lah. Maksud gue kalau kita kan jujur, kita berani karena benar. Jadi gue jalan aja terus. Pas sadar aja gue deketin tuh polisinya tuh sampai gue tahu nama anaknya. Gue deketin lah, baru gue deketin. Gue kira gue nggak ketangkep, ternyata gue ketangkep. Aduh. Selamat siang. Aduh, ini sore Pak. Selamat siang. Boleh saya lihat surat-suratnya? Gue masih deg-degan kan karena fotonya bekas kena air jadi jelek tuh. Yang pipinya turun ke sini kan, tenggorokan yang naik ke sini. Ya udahlah, pasti cek sama polisinya. Ini SIM saya nih yang hilang, bukan? Ini kok nggak mirip? Ini kamu nembak ya? Kalau nembak lebih rapi Pak. Jadi saya tilang gitulah gitu. Udah pusing pala gua. Ya intinya gitu. Intinya kalau lo jadi polisi ya jadi polisi yang benar. Kalau misalkan lu jadi diri lu ya jadi diri lu. Yang salah tuh kadang kan ada stand up yang lu penonton tuh nggak tahu lu jadi anaknya apa jadi bapaknya gitu. Oh, positioning karakter ya. Ini mau jadi siapa sih gitu. Kayak polisi kayak ya udah lu tegas. Selamat siang. Oke. Bisa dilihat surat-suratnya. Kadang suara itu yang gue suka dari Bang Radit. Suara juga penting. Tengokan gitu. Jadi kalau misalnya mimik muka, suara, terus gerakan itu tuh penting banget gitu. Yang hal-hal yang kita pikir sepele, cuman tipis aja. Kalau lu nggak lakuin tuh kadang theater of mind hilang gitu, penonton jadi nggak tahu, jadi bocah ngapain sih gitu. Itu sotoy-sotoy yang saya gua nggak apa-apa, takut bilang sotoy gua. Tapi emang sotoy sih, banyak yang ngomong gimana, jangan ini jangan insecure. Kan kemarin juga kan gua ngomong sama Fajar Nugra sama Bahri sama Remin kan, mereka ngomong sesuai kapasitas mereka. Jadi lu jangan takut salah, ini kan lu based on pengalaman soalnya. Jadi apa yang lu alami sebisa mungkin lu ceritakan kepada teman-teman semua. Kalau memang teorinya mungkin ada yang ngerti teori dan bilang enggak, so tahu theater of mind tuh nggak gitu. Ya kan mungkin Jupri sudah melakukan aksinya tapi kurang memahami teorinya. Mungkin lu sebaliknya. Lu paham teori tapi lu kadang kita bisa tapi susah ngasih tahu. Betul. Memang ini masalahnya. Tidak semua stand up comedian itu bisa mengajar, Ju. Iya. Lu setuju nggak? Setuju. Komika yang jago belum tentu bisa mengajarkan kepada orang lain atau kepada adik-adiknya. Apalagi ya, ini menurut gue ya, untuk jadi lucu tuh lebih susah ketimbang untuk membuat orang yang lucu lebih lucu. Ulangi. Membuat orang yang awalnya tidak lucu menjadi lucu itu jauh lebih susah ketimbang membuat orang yang lucu jauh lebih lucu. Kenapa? Karena ngombutin orang yang udah tahu punchline itu lebih enak ketimbang ngombutin orang yang nggak tahu stand up. Ngombutin orang yang udah tahu stand up lebih susah. Itu lebih mudah ketimbang ngombutin orang yang nggak tahu stand up. Ngombutin orang yang udah tahu bikin punchline, yang udah tahu bahwa titik ketawa tuh ada di sini, ada di sini, itu lebih mudah ketimbang ngajarin orang yang baru belajar stand up. Berarti yang lu maksud orang baru ngajarin stand up adalah kalau yang tadi dua tuh. Ya gua tuh susah, dan gua Zawin itu sepakat bahwa untuk buat orang yang nggak tahu stand up gitu, yang baru banget stand up masuk di dunia stand up itu susah banget.
Itu tuh kita cuma bilang ya udah lu cari lucu lu dulu. Itu lu cari lucu lu dulu. Dan akhirnya banyak yang keluar dari komunitas karena tidak ketemu lucunya. Cuman kan ada komik yang lucu banget terus besokannya dia nggak lucu gara-gara dia mengandalkan materi yang lama tuh. Betul. Nah itu kita bisa temenin, kita bisa bantu, kita bisa push sehingga dia memiliki materi yang baru dan lebih bagus dari materi yang sebelumnya. Begitu. Iya, makanya jangan minder karena lu merasa ini omongan gue sotoy semua gitu. Mungkin ada yang dari beberapa menit yang lalu yang kita habisi tadi ngobrol nih di sini, itu mungkin ada yang diambil dari teman-teman. Oh ternyata Jupri sotoy ya. Itu satu. Yang kedua, ternyata pola Jupri dan Kevin Hart bikin materi itu seperti itu gitu. Kok pola Jupri dan Kevin? Pola Jupri ngikutin Kevin Hart dan Kevin Hart pun seperti itu. Nggak ngikutin Jupri, nggak ngikutin Jupri. Ya nggak apa-apa, ini kan masalah referensi aja gitu. Sup man, sup people. Siap. Terima kasih Muhammad Al-Jufri telah memberikan ilmunya mengenai Theater of Mind. Tidak memberi ilmu, lebih tepatnya cerita. Sharing lah ya, sharing buat teman-teman semua. Jadi kalau ada salah-salah mohon maaf. Ya. Dah. Siap. Dekan itu tuh detiknya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.